Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat tani semua, apa kabar? Semoga sahabat semua termasuk sahabat tani sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat tani khususnya petani aglonema ya. Saya sudah lama ya tidak membahas aglonema sebab saya juga banyak jenis tanaman hias lain yang harus saya jaga ya, bukan fokus kepada aglonema saja. Jadi sekarang saya baru ada waktu untuk merawat aglonema saya ya, mencantikannya biar tumbuh sehat dan cantik ya. Oke sahabat tani semua, sini saya ada aglonema yang akan saya cantikan ya, biar cantik glowing ya. Di sini ada aglonema Light of Diamond ya. Tuh. Ini aglonema Light of Diamond ya, dan sudah agak besar juga lah, ukurannya cukup besar juga ya aglonema Light of Diamond ini. Dan di sini ada aglonema Red Stardust ya sahabat ya. Nah ini Red Stardust cantik ya, walaupun ukurannya belum terlalu besar tapi warnanya sudah mulai menyala warnanya cantik menyerlah, sebab ini saya letak di tempat yang direct sunlight ya, sebab kalau aglonema ini mau cahaya juga ya sahabat ya, kalau warnanya mau cantik ya, tapi jangan terlalu matahari kuat juga lah ya, walaupun mau cantik warnanya tapi jangan terlalu matahari kuat juga, sedang-sedang saja ya. Dan di sini juga ada aglonema lagi yang akan saya cantikkan, satu lagi ini kipas raja ya sahabatnya. Ini saya sudah cukup lama juga saya tanam, dalam 4 bulanan lah ya. Pertama saya tanam satu saja kecil, sekarang sudah ada satu anaknya, 1, 2, 3, 4, 5, sudah ada 5 anak, sebab sudah cukup lama juga lah, sekitar 4 bulanan ya. Sebab aglonema kipas raja ini pertumbuhannya sangat cepat ya, dibandingkan dengan aglonema lain. Tuh daunnya juga besar cantik ya. Nah besar daunnya. Ini namanya aglonema kipas raja. Jadi susunannya tidak teratur ya, sebab mungkin disebabkan keluar anak banyak ya. Biasanya kalau aglonema kipas raja itu kalau tidak keluar anak, susunannya cantik ke atas ya, menyusun rose ya, roset. Tapi disebabkan mungkin anaknya keluar banyak ya, jadi acak-acakan ya, tidak teratur, susunannya tidak teratur, kurang cantik ya. Tapi walaupun kurang cantik tidak apa ya, sebab ini disebabkan dia banyak anaknya ya, jadi susunannya tidak cantik, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya, jadi kurang cantik lah. Oke sahabat, di sini saya mau mencantikkan aglonema biar kelihatan glowing, cantik ya, bersih dan mengkilat. Tapi bukan sekedar mengkilat sahabat, pastinya ya aglonema kita itu harus sehat juga. Jangan mau kelihatan cantik glowing pakai pengkilat daun yang belum tentu tidak bahaya ya. Terus pakai minyak juga sahabat ya, memang akan kelihatan glowing ya, tapi kalau terlalu sering ya mencuci aglonema pakai minyak ini akan menjejaskan daun, kesehatan daunnya juga sahabat ya. Jadi kalau boleh lah jangan terlalu sering lah menggunakan minyak ini ya. Tapi kalau cara yang saya buat ini pastinya aman ya sahabatnya, bukan sekedar aman, malahan lebih menjaga kesehatan aglonema tersebut ya, bukan sekedar cantik glowing tapi sehat ya. Jangan kelihatannya cantik saja glowing tapi tidak sehat, sebab sahabat ya, kalau kutu-kutu itu dia walaupun kita kelihatan di atasnya cantik ya, glowing, kita kilatkan, kita bersihkan, tapi di celah-celah belakang kita kadang kalau daun terlalu merimbun kita tidak dapat mengeceknya ya, kutu-kutu yang halus-halus, tiba-tiba daun-daun sudah
rusak ya, kayak kena penyakit ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi walaupun kita menginginkan tanaman hias kita kelihatan cantik, bersinar ya, jangan sampai menggunakan bahan yang kurang baik ya. Biasakanlah kita merawat tanaman hias kita dengan cara yang betul ya, cara yang sehat. Oke sahabat, sebelum saya mencantikkan aglonema ini ya, saya akan lap dulu ya menggunakan, ini saya sudah ada semangkuk air ya. Nah, ini air 1 mangkuk ya. Oke, pertama saya akan bersihkan dengan air dulu ya. Saya ada tisu. Nah, aglonema ini ya saya akan lap dulu ya dengan tisu yang sudah dibasahkan ya. Daunnya dibersihkan dulu dari debu-debu ya, sebelum kita cantikan. Dimandikan dulu. Aglonemanya mandi dulu biar cantik. Lap dulu ya. Kotor. Sudah kotor tisunya kan. Udah coklat, ganti tisu lagi. Sambil tisu lain lagi ya. Basahkan dulu. Kalau kita sahabat ya minat sesuatu, apapun itu, bukan tanaman hias saja ya, pasti kita ingin kelihatan perfect ya kesayangan kita itu. Jadi kalau mau kesayangan kita perfect, kita harus menjaganya betul-betul ya, merawatnya dengan penuh kasih sayang biar tumbuh cantik dan sehat ya. Ini termasuk subur loh aglonema kipas raja ini. Adalah 4 bulanan ini saya tanam, tapi anaknya sudah banyak. Mungkin ini karena media tanamnya yang sangat sesuai ya. Memang ya, bagus, betul-betul sesuai untuk aglonema. Kadang sahabat, kalau kita sebagai petani ya, khususnya petani tanaman hias ya, yang harus betul-betul dijaga quality media tanamnya itu seperti tanaman hias ya sahabat ya. Kalau seperti buah-buahan, sayuran itu tidak terlalu repot lah. Sebab tanaman hias ini ya, kadang banyak jenis tanaman hias yang memang media tanamnya itu harus betul-betul yang sesuai. Kalau media tanamnya tidak yang betul-betul sesuai, kadang dia pertumbuhannya itu terbantut ya. Jadi tidak sehat, pertumbuhannya kurang sehat. Tetapi kalau kita menggunakan media tanam yang sangat sesuai untuk tanaman tersebut ya, pastinya tanaman tersebut akan tumbuh dengan suburnya, cepat, beranak pinak, sehat ya. Jadi kalau tanaman hias ini tidak seperti sayuran dan buah-buahan itu hitam lagi. Ini bukan coklat lagi, sudah hitam. Tisu baru lagi. Kalau media tanam untuk tanaman hias ini sahabat ya, kita harus menyesuaikannya betul-betul yang sesuai untuk tanaman tersebut ya. Khususnya seperti tanaman hias yang sensitif ya, kadang banyak juga lah tanaman hias yang cincai-cincai sajalah, apapun tanah, yang penting tanah dia hidup juga ya.
Tetapi ada juga tanaman hias yang jenis memang dia sensitif ya, dia tidak boleh sembarangan media tanam, harus media tanam yang sesuai dengan tanaman tersebut. Nah begitu, seperti jadi kita harus betul-betul memahami ya. Kadang kita kita coba media tanam ini, media tanam itu, sampai akhirnya kita tahu mana yang paling sesuai dengan tanaman tersebut ya, media tanam apa yang paling sesuai dengan tanaman tersebut. Jadi apapun perlu percobaan, perlu pengalaman ya. Jadi kita akan sukses karena belajar dari pengalaman ya. Wah, hitam lagi tisunya. Tuh kotor ini. Kotor ini aglonema, debu. Soalnya ini lama saya. Dari pertama saya tanam, ini saya tidak pernah membersihkan daunnya ya, 4 bulan berarti. Dari pertama saya tanam sampai sekarang sudah ada 4 atau 5 anaknya ya. Memang saya tidak pernah membersihkan aglonema kipas raja ini, sampai kotor sekali. Betul kotor, hitam. Berapa kali saya tukar tisu, hitam semuanya. Agak bersinar sekarang ya kalau sudah terbebas dari habuk, debu-debu yang kotor. Bersih sedikit lah, cantik sedikit. Banyak ini daunnya walaupun 1 pot, jadi memerlukan waktu yang cukup lama juga ya. Daunnya ada banyak. Seperti saya katakan tadi ya, ini ada 5 anak, 1 induk 5 anak, tapi ini saya belum memindahkannya ya, sebab saya belum ada ruang lagi untuk ini, masih menimbun-nimbun tanamannya. Jadi saya lagi order rak dulu ya, rak yang lebih muat banyak tanaman, jadi biar nanti saya pindah-pindahkan ada tempatnya. Sekarang saya belum ada tempatnya, jadi saya tidak memindahkannya, sebab aglonema ini walaupun bukan aglonema mahal ya, jadi sayang lah kalau diletak di tempat terdedah, kotor-kotor, kena percikan air hujan ya. Hitam lagi ini juga. Sudah hitam, tuh hitam, saya harus tukar tisu lagi. Dah banyak sangat dah dia punya daun, banyak daunnya. Jadi saya memerlukan waktu untuk 1 pot ini saja ya, agak lama. Tapi kalau yang 2 itu dia tidak terlalu rimbun itu daunnya, sebab itu belum ada anak ya. Itu juga sudah agak lama, 3 bulanan nih saya tanam, tapi belum beranak, masih 1 aja begitu. Sebab mungkin aglonema sejenis itu ya tidak secepat aglonema kipas raja membiaknya. Tapi kalau kipas raja ini memang cara membiaknya itu sangat cepat ya. Biaknya itu memang betul-betul cepat, tidak seperti aglonema yang lainnya. Ini sahabat ya, ini yang saya lagi bersihkan ini, lagi cantikkan ini, bukan aglonema mahal ya, sebab ini aglonema biasa-biasa saja ya, kategori biasa-biasa lah, tidak mahal. Sebab menurut saya aglonema itu tidak perlu mahal juga ya, yang penting sehat, tetap cantik ya. Aglonema murah juga, sebab aglonema mahal itu sahabat ya, saya jujur saja ya, modalnya tidak cukup ya. Apalagi kalau Golden Hope kadang
eh, satu saja tidak ada anak ya, itu harganya sudah mencapai, kalau ini supplier, dia bukan rimbun ya, itu Golden Hope itu harganya sekitar 15 juta ya, 5.000 ringgit. Apalagi kalau yang sudah merimbun itu harganya bisa sampai 20 juta atau 20 lebih ya, Golden Hope itu. Nah, yang satu saja tidak merimbun harganya sekitar 15 jutaan ya, atau 5.000 ringgit. Jadi saya tidak ada modal ya kalau untuk aglonema semahal itu. Seperti aglonema lain juga ya, Krishna, Rinjani, dan banyak-banyak lagi ya yang mahal itu saya tidak mampu sahabat ya, sebab itu memerlukan modal yang sangat banyak ya, sangat memerlukan uang yang sangat banyak itu. Alhamdulillah ini saya sudah siap membersihkannya ya tuh. Nah, cantik kan dia merimbun, sebab ini beranak sahabat ya. Ini anaknya banyak loh, makanya cantik begini. So ini ada anaknya banyak tuh, lihat berapa daunnya juga. Cantik ya kalau dilihat-lihat aglonema kipas raja ini. Walaupun aglonema murah tapi cantik. Oke, ini saya sudah siap satu ya. Sekarang saya akan membersihkan yang Red Stardust. Ini juga murah ya sahabat ya. Nah, ini juga harganya malahan lebih murah dari kipas raja tadi. Oke sahabat, kalau berbicara tentang harga, nah, saya mau ngasih tahu kepada sahabat semua ya, aglonema Red Stardust ini kalau sebegini lah ya, ini kan belum ada anak ya. Ini saya jualnya sekitar harganya dalam 25 ringgit saja ya. 25 ringgit aglonema Red Stardust ini ya. Customer saya semua pasti tahu ya harga-harga aglonema saya jual. Ini Red Stardust ini sekitar harganya 25 ringgit, dan sebab ini satu ya tidak ada anak, dan ini juga tidak ada anaknya yang ini juga, tapi ini agak sedikit agak mahal. Light of Diamond ini kalau tidak ada anak satu begini saya jualnya dalam harga 55 ringgit ya, atau 60 ringgit, lihat size lah. Dan ini si kipas raja tadi ya, tadi itu yang Red Stardust 25 ya, ini sekitar 30 ringgit ya, ini kipas raja ini, tapi bukan merimbun begini. Kalau merimbun begini harganya bisa sampai 50 atau 60 ringgit ya, sebab ini sudah merimbun bukan satu ya sahabat ya. Nah, kalau sahabat-sahabat yang minat aglonema ya, pecinta tanaman hias, kalau yang ada nomor WhatsApp saya bisa order WhatsApp saja ya. Kalau untuk wilayah Ampang ya, untuk kawasan Ampang saya tidak mengenakan cas penghantaran ya, dan yang hantarnya juga saya yang menghantar ke rumah customernya. Dan kalau yang tidak ada nomor telepon saya, silahkan ditulis nomor telepon saya 011 7033 0478 ya, itu nomor WhatsApp saya untuk pemesanan aglonema ya sahabat ya. Ini kalau untuk kawasan Ampang saya tidak mengenakan cas penghantaran ya, kecuali yang agak jauh sedikit seperti Shah Alam ya, Kelang, Damansara ya, pasti saya akan mengenakan cas penghantaran. Tapi kalau kawasan Ampang, Kuala Lumpur masih dekat-dekat dengan saya tidak mengenakan cas penghantaran sahabat ya. Nah, sekarang saya mau mengkilatkan dulu yang Red Stardust ya. Oke, tadi saya sudah menyebutnya ya, kalau untuk pemesanan secara online ya, aglonema silahkan WhatsApp ke nomor 011 7033 0478 ya. Oke, sekarang saya mau mencuci dulu aglonema Red Stardust ini ya.
Red Stardust ini termasuk sehat juga ya, tuh daunnya besar-besar, cuman belum cukup tua lah ya. Ini masih sekitar umuran dewasa segini. Nah, makanya dia belum keluar anak sebab ini belum tua juga ya umurnya. Ini juga dalam 3 bulanan juga, sama Light of Diamond tadi saya tanam. Makanya daunnya sudah agak banyak juga, cukup besar-besar, dan daun lama sudah pasti saya buang nih, sebab kalau daun pertama itu yang kecil-kecil saya kurang suka, kurang kelihatannya itu kurang cantik ya kalau kita biarkan. Jadi saya biarkan daun yang besar-besarnya saja. Nah, ini saya mulai mencuci yang ini ya, yang Red Stardust. Red Stardust ini ya, walaupun Aglaonema murah ya, cantik loh, merah menyala, merahnya merah tua, terus tebal tuh, seperti plastik. Nah, seperti plastiknya digini-gini, macam plastik, tebal, daunnya itu tebal-tebal. Saya suka sangat dengan Aglaonema Red Stardust ini, daunnya tebal seperti plastik, apalagi nanti kalau sudah dikilatkan ya, mengkilat, memang tidak seperti tanaman hidup. Kalau Aglaonema Red Stardust ini seperti tanaman plastik ya, tebal macam plastik sampai bunyi. Nah, kita buat macam ini pun berbunyi-bunyi ya. Kotor juga tuh yang Red Stardust juga, nanti tisu lagi. Suka saya kalau Red Stardust ini, suka dia punya daunnya itu tebal seperti plastik ya. Dibuat gini-gini krek-krek bunyi sebab dia tebal seperti plastik. Sungguh indah ya tanaman-tanaman hias Aglaonema ini, walaupun yang murahnya, apalagi yang mahalnya ya. Ini yang murah aja sudah cantik, apalagi yang mahalnya. Kalau menurut saya ya, tanaman hias itu tidak perlu mahal, asalkan sehat, pasti kelihatannya cantik. Cantik, merah, menyerlah merahnya, menyala ya. Red chili ya. Sungguh cantik, insyaallah cantik sekali. Alhamdulillah ini siap. Yang ini cepat ya saya membersihkannya, sebab ini daunnya tidak terlalu banyak seperti yang tadi, tapi sampai hitam juga tuh, tisunya hitam. Nah, ini sudah dibersihkan ya, cantik ya, walaupun Aglaonema murah tuh kalau sudah dibersihkan. Sekarang ini sebab saya sikit-sikit ya saya bersihkannya, sebab kalau banyak-banyak sekaligus penat. Saya selalu membersihkan sehari 3 aja ya, tidak terlalu banyak-banyak kan, sebab penat kalau banyak-banyak. Nah, ini cantik juga tuh. Cantik ya, walaupun Aglaonema murah tapi cantik. Ini kalau murah juga tidak terlalu murah juga ya, ukuran begini sekitar harga 55, 60 ya, tidak. Kalau Light of Diamond tuh tidak terlalu murah juga. Kalau tadi Kipas Raja Red Stardust memang murah ya. Oke, sekarang saya mau bersihkannya juga. Ini pun ya, cantik ini, pinknya itu kalau makanan sedap ya. Warna begini. Ini Light of Diamond itu warna pinknya sama dengan Aglaonema Pink Emerald ya, cuma bentuk daunnya lain. Saya mau lap dulu ya. Cuma bentuk daunnya kalau Pink Emerald kan bulat-bulat ya, ini agak
agak panjang, lonjong. Kalau Light of Diamond ini ukurannya agak lonjong, tapi memang cantik ya. Yang namanya aglonema tuh, kalau aglonema murah juga cantik, apalagi yang mahal. Itu yang saya suka banget kalau melihat aglonema itu. Walaupun cantik, walaupun murah tapi cantik. Harganya terjangkau ya, tapi cukup cantik juga. Kotor juga ya, hitam. Harus tukar lagi tisu saya. Ini juga sama ya seperti aglonema Red Stardust tadi, daunnya itu tebal seperti plastik. Dan kalau orang yang tidak tahu ya, kalau ada teman-teman saya juga yang datang, apalagi yang di meja itu, di meja di jam makan sana ya, di depan saya, saya letak di atas meja, terus saya tutup dengan batu-batu putih ya, tidak kelihatan tanahnya. Kadang kalau anak kecil ya, dicubit-cubitnya sampai robek, sebab dia pikir plastik ya, dipegang-pegang itu ternyata tanaman hidup. Orang sampai tidak tahu ini tanaman hidup, kan dipegang-pegang, ini tanaman plastik. Bukan, katanya tanaman plastik kok dicubit robek ya. Sebab kalau plastik, kalau kita cubit begitu nggak mungkin akan robek, tapi ini dicubit robek. Saya bilang ini bukan tanaman plastik, ini tanaman hidup. Disebabkan potnya juga putih ya, bersih. Terus saya letak batu-batu putih penutup tanah, jadi tidak kelihatan ada tanahnya, jadi orang pikir tanaman plastik. Itulah keunikan aglonema ya. Memang yang murah juga sama, bukan cuma yang mahal. Memang sangat cantik aglonema itu, sangat cantik. Jadi kalau kita merawatnya betul-betul, walaupun tanaman ini tidak terlalu mahal ya, tetap saja kelihatannya akan cantik. Sebab sahabat ya, kalau untuk aglonema yang terlalu mahal, saya juga tidak cukup modal. Sebab kadang kalau ada customer yang bilang kok nggak ada aglonema ini, aglonema Rinjani, aglonema Krishna, aglonema Golden Hope ya, saya bilang wah itu modalnya itu terlalu tinggi ya. Dan saya juga selalu jalan-jalan ke sana kemari, takutnya kalau saya tidak betul-betul menjaganya ya, tidak tumbuh dengan jayanya, berlaku sesuatu, aduh menangis saya ya kalau tanaman yang berpuluh-puluh ribu ringgit itu. Takut saya kadang. Memang saya juga tidak punya modalnya ya kalau untuk tanaman semahal itu. Selain itu saya juga takut dalam penjagaannya ya, kalau yang terlalu mahal itu takut berlaku sesuatu. Kalau saya tinggalkan 3 hari 4 hari, menangis saya. Udah mahal, nanti aduh nggak hidup, sedih. Ini kalau sekedar aglonema begini ya, kan murah saja, jadi apa-apa berlaku juga tidak terlalu sedih ya. Nah ini saya sudah siap ya, ini juga sudah cukup cantik ya, seperti plastik ya tuh, kalau dipegang-pegang begini. Ini plastik, orang pikir plastik. Nah sudah siap. Light of Diamond ini saya bersihkan, buang debu-debunya ya sahabat. Oke, tanaman yang tadi sudah dibersihkan dari debu-debu, sekarang kita akan membikinnya dia biar cantik ya dan sehat. Oke, seperti saya katakan tadi ya sahabat ya,
Kalau untuk mencantikkan itu memang tidak bagus kalau kita selalu menggunakannya minyak ya, atau pengkilat daun yang biasa dijual di online, sahabat ya. Lebih baik kita menggunakan bahan organik yang memang bukan sekedar membuat tanaman ini jadi cantik glowing ya, tetapi tanaman ini akan sehat, bebas dari serangga dan kutu-kutu perusak lainnya ya. Dan saya selalu menggunakannya ini ya sahabat ya. Nah ini neem oil ya. Nah ini neem oil ini saya selalu menggunakannya untuk mencantikkan daun-daun saya biar cantik, glowing dan sehat ya. Nah, cukup di spray saja sahabat ya. Ini neem oil ya, keseluruhannya, jangan ada yang tertinggal, dan ke batang-batangnya juga ya tuh. Sebab kadang si kutu-kutu itu, kutu-kutu perusak daun itu juga dia akan bersembunyi di batang ya, bukan di biasanya di bawah-bawah daun itu, tapi di batang juga. Jadi kita alangkah bagusnya kita menyemprotnya ya sampai ke batang-batangnya. Nah sekarang baru kita lap ya. Nah pas disemprot kita lap, jadi bukan sekedar cantik glowing ya, tetapi dia akan bebas dari serangga juga ya, serangga dan kutu-kutu perusak lainnya ya. Nah, sekarang bukan sekedar cantik dan glowing ya, tapi dia juga bebas dari serangga dan kutu-kutu perusak lainnya ya. Ini neem oil ini sahabatnya memang pestisida yang sangat bagus ya, pestisida organik yang sangat bagus yang selalu saya gunakan, bukan untuk tanaman hias saja ya, untuk sayuran, untuk buah-buahan juga saya selalu menggunakan pestisida neem oil ini, pestisida organik ya, sangat bagus ya. Nah jadi tanaman kita bukan sekedar cantik dan glowing pastinya ya, tetapi bebas dari serangga dan kutu perusak lainnya juga Nah sudah siap yang ini. Nah sekarang yang ini sudah siap ya. Sekarang kita buat yang red stardust ya. Ini saya betul-betul suka banget ya sama warna red stardust ini. Lihat merahnya itu loh ya Allah, merah tua. Oke, saya spray dulu si semua daunnya. Nah, bukan depan saja sahabatnya, dengan belakang, sebab selalu si kutu-kutu perusak daun itu akan bersembunyi di belakang ya, di belakang daun tuh. Nah dan jangan lupa batangnya juga itu, sebab kutu biasanya bersembunyi di bagian belakang juga ya. Nah, sekarang kita lap. Cantik ya, walaupun aglonema biasa-biasa, tidak mahal, tapi oke lah, cantik lah.
Cantik kan? Nah, cantik banget. Cantik merah cili ya. Oke, sekarang yang terakhir sahabat ya. Yang terakhir ialah aglonema Light of Diamond ya. Oke, ini Light of Diamond yang terakhir. Kita spray dulu ya. Dengan neem oil. Harus semua ya, dengan belakang-belakangnya juga. Biar terbebas dari kutu-kutu perusak daun ya. Nah, dan jangan lupa batangnya juga. Kita lap sekarang ya. Nah, jadi aglonema kita sekarang bukan sekadar cantik dan glowing, tapi sehat ya. Pertumbuhannya akan lebih sehat dan bebas dari serangga dan kutu perusak lainnya ya sahabat ya. Kita kalau tanaman kita sehat pasti kita happy ya. Tanaman kesayangan kita tumbuh dengan sehat ya, cantik, happy dong. Tanaman kesayangan kita tumbuh dengan jayanya ya. Cantik, Masya Allah, cantiknya. Cantik sekali kan? Betul-betul cantik. Pinknya itu pink, ya Allah, bikin gemes warna pinknya. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya tentang bagaimana cara mencantikkan aglonema biar cantik, glowing, dan sehat ya, bukan cantik dan glowing saja ya. Oke sahabat, nah sekian dulu video dari saya tentang merawat aglonema menjadi cantik, glowing, dan sehat. Jumpa lagi dengan saya di video yang akan datang. Semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.